Jadi di sini saya akan membuat video presentasi. Jadi stay tune ya guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Carmila dari kelas 231B dengan NIM 2309308110057. Prodi Manajemen, Fakultas Ekonomi, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Makassar Maju. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang materi manajemen guna untuk memenuhi tugas mata kuliah Bahasa Indonesia. Dosen pengampu Ibu Runi Meirati, SSM Hum. Baik, di sini kita akan membahas tentang pengertian manajemen, yang kedua tujuan manajemen, selanjutnya fungsi manajemen, dan yang terakhir unsur-unsur manajemen. Untuk mengefisienkan waktu, langsung saja kita masuk pada bagian pertama, yaitu pengertian manajemen. Manajemen adalah proses pengorganisasian, pengaturan, pengelolaan SDM, sampai dengan pengendalian agar bisa mencapai tujuan dari suatu kegiatan. Manajemen sangat diperlukan untuk kebutuhan pribadi maupun bisnis. Manajemen bisa membuat bisnis menjadi lebih berkembang karena dijalankan secara struktural dan prosedural. Selanjutnya yaitu tujuan manajemen. Yang pertama, bisa menentukan suatu strategi yang efektif serta efisien dan mencapai tujuan yang telah ditentukan. Yang kedua, melakukan sebuah evaluasi kerja yang mengkaji ulang akan situasi yang akan terjadi, yang bertujuan untuk melakukan penyesuaian strategi jika terjadi hal-hal di luar strategi. Yang ketiga, mengatur dan menjaga kesehatan emosional atau personal, keuangan, dan semua sektor pada suatu perusahaan tersebut. Bisa mencapai profit yang maksimal. Yang terakhir yaitu mengevaluasi dan meninjau kembali suatu kekuatan atau strength, kelemahan atau weakness, peluang maupun ancaman yang ada. Selanjutnya yaitu fungsi manajemen, di mana fungsi manajemen ini terbagi menjadi 5 bagian, yaitu yang pertama perencanaan. Perencanaan adalah rangkaian proses pemilihan atau penetapan tujuan organisasi dan penentu strategi yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan. Dengan perencanaan, dapat dilakukan penilaian alternatif dalam pengambilan keputusan agar mendapatkan pilihan terbaik di antara alternatif lainnya. Yang kedua yaitu pengorganisasian atau organizing. Organizing atau pengorganisasian adalah rangkaian aktivitas pembagian tugas yang dikerjakan serta proses pengembangan struktur organisasi yang sesuai dengan tujuan perusahaan. Tujuan organizing wajib dijalankan dengan baik agar dapat mengatur berbagai SDM atau sumber daya lain. Dengan begitu, sumber daya di dalam perusahaan dapat berfungsi secara optimal dan mampu melaksanakan peran serta fungsi masing-masing dengan baik. Yang ketiga yaitu fungsi penempatan, di mana di sini seorang pemimpin memiliki tugas menempatkan sumber daya yang tersedia sesuai dengan kebutuhan. Dengan demikian, proses pencapaian tujuan dapat dilakukan dengan lebih baik, dengan lebih efektif dan efisien. Yang keempat yaitu pengarahan, di mana pengarahan atau directing yaitu suatu tindakan yang berupaya agar semua anggota kelompok dapat berusaha meraih tujuan yang sesuai dengan rencana manajerial serta usaha. Fungsi ini berusaha mengarahkan atau mengendalikan agar pekerjaan makin efektif dan efisien. Yang kelima yaitu pengawasan atau controlling. Tujuan controlling atau pengawasan ialah untuk menilai pekerjaan yang telah dilakukan oleh seluruh SDM yang ada di suatu perusahaan. Fungsi pengawasan sangat penting dilakukan karena fungsi ini menentukan kualitas layanan atau produk yang dihasilkan perusahaan dapat berjalan baik atau tidak. Selanjutnya bagian terakhir yaitu unsur-unsur manajemen, di mana unsur-unsur manajemen ini ada beberapa faktor yang terkait, yaitu yang pertama manusia. Faktor yang paling utama dalam manajemen adalah manusia, di mana manusia mampu membuat tujuan dan melakukan proses mencapai tujuan tersebut. Dengan kata lain, proses kerja,
Proses kerja tidak akan terjadi bila terdapat unsur manusia di dalamnya. Yang kedua yaitu uang. Selain manusia, uang juga merupakan unsur manajemen yang sangat berpengaruh, karena hasil kegiatan dapat diukur dari jumlah yang beredar di suatu perusahaan. Adanya uang bisa menjadi alat dalam proses pencapaian tujuan dengan penggunaannya yang diperhitungkan secara rasional. Yang ketiga yaitu bahan. Ketersediaan bahan baku atau material sangat vital dalam proses produksi. Tanpa material, perusahaan tidak bisa mengolah sesuatu untuk dijual. Dibutuhkan tenaga ahli untuk mengolah bahan baku menjadi barang jadi atau setengah jadi. Sumber daya manusia dan bahan baku sangat berkaitan erat satu sama lain dan tidak bisa dipisahkan. Yang keempat yaitu mesin. Mesin ini juga sangat dibutuhkan manusia untuk melakukan pekerjaan yang sulit menjadi lebih mudah dan cepat. Penggunaan mesin akan meningkatkan hasil dan keuntungan serta membuat proses kerja menjadi lebih efektif dan efisien. Selain efisien, tingkat kesalahan manusia atau human error dapat diminimalkan. Namun, dibutuhkan sumber daya yang andal dan bahan baku yang berkualitas untuk memperoleh hasil yang maksimal. Yang kelima yaitu metode. Metode juga dapat membuat kerja dapat berjalan dengan efektif dan efisien bila dilakukan dengan metode yang tepat. Suatu metode kerja harus mempertimbangkan sasaran, fasilitas, waktu, uang, dan kegiatan bisnis. Selain itu, metode yang tepat dan baik juga harus dipahami oleh manusia yang menjalankannya. Yang keenam yaitu pasar. Konsumen atau pasar merupakan elemen yang sangat penting. Tanpa adanya pemasaran, barang tidak akan laku terjual. Hal itu dikarenakan tidak adanya permintaan, yang bisa membuat produksi akan terhenti. Aktivitas perusahaan juga bisa vakum. Baik, itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan akhir kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.